What's up homies, kali ini gua akan membahas penjelasan tentang salah satu episode creepypasta dari salah satu kartun terkenal berjudul The Amazing World of Gumball. Gua nggak perlu jelasin lagi ya tentang kartun ini, soalnya udah sering banget gua bahas kartun ini. Nah, episode creepypasta yang gua maksud ialah The Grieving. Setelah gua lihat-lihat di artikelnya, gua akhirnya tahu kalau artikel tentang cerita ini merupakan salah satu artikel wiki yang terbaik. Tidak banyak artikel yang bisa seperti ini. Maka dari itu, gua membuat pembahasan khusus untuk episode creepypasta ini. Banyak pembaca mengatakan kalau episode ini merupakan salah satu episode creepypasta yang sangat menyeramkan. So di sini gua akan membahas hal-hal yang ada di dalam ceritanya dan juga gua akan memberikan penjelasan tentang misteri di dalam cerita ini. Buat kalian yang penasaran, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. No bitches like the wage gap. Nigga talking shit if we pull up the nigga vacant. Not on her face and then I left her like some face tats. Then she told a nigga I'm the one, like why you say that? Like you just turn your boyfriend to the looking if a nigga talking slick. Cerita ini berdasarkan pengalaman dari seorang wanita. Dia sangat menyukai Cartoon Network, bahkan sampai dia dewasa dia masih menyukai siaran tersebut. Kartun favoritnya ialah Adventure Time dan Regular Show. Dia juga mengatakan kalau pada saat itu The Amazing World of Gumball baru saja rilis dan kartun itu adalah kartun favorit adiknya. Dari perkataannya itu kita bisa tahu kalau latar waktu dari cerita ini di tahun 2011. Nah, di suatu hari Sarah menonton Adult Swim di sekitar jam 4. Buat kalian yang belum tahu, Cartoon Network itu akan berubah menjadi Adult Swim di sekitar jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Di mana Cartoon Network berubah yang awalnya family friendly menjadi family murder. Ya, Adult Swim juga menayangkan kartun, tapi kartun tersebut hanya diperuntukkan untuk orang-orang dewasa. Sehingga jangan heran kalau kartun-kartun pada jam Adult Swim banyak menampilkan adegan kekerasan, hal-hal kotor, dan yang lainnya. Kita kembali ke ceritanya. Jadi, Sarah ini menonton Adult Swim cukup lama hingga sebuah bumper kecil yang pastinya di sekitar pojokan tertulis episode khusus kartun The Amazing World of Gumball akan segera tayang. Si penonton pun agak bingung, tapi dia yang bosan pun menontonnya. Hitung-hitung bisa membuat adiknya kesal dengan memberitahukan spoiler tentang episode ini. Episodenya pun dimulai. Kita diperlihatkan intro Gumball yang sama seperti biasanya, tapi resolusinya itu terlihat sangat jelek, ya kayak kartun jadul gitu. Serta banyak glitch yang muncul saat episode diputar. Suara lagu intronya juga sangat berbeda seperti suara dari speaker yang tenggelam di dalam lautan. Contohnya kayak suara gua ini. Sekarang kalian bisa mendengar suara gua seperti tenggelam kan? Nah, kurang lebih begitulah suara lagu intronya. Setelah itu, judul dari episode ini muncul yaitu The Grieving yang artinya berduka. Judulnya ini sangat berbeda dengan episode lainnya. Setelah melihat judul ini, gua merasa vibes yang aneh gitu. Kayak menyeramkan dicampur menyedihkan. Setelah itu kita diperlihatkan Gumball berada di kelasnya di malam hari. Dia tampak menangis histeris, seperti menyesali sesuatu. Ini sangat berbeda dengan Gumball di kartun aslinya, di mana dia selalu menjadi anak yang ceria dan selalu bersama saudara angkatnya yaitu Darwin. Ya memang tidak setiap saat mereka bersama, tapi di sini Gumball berada di sekolah dan itu di malam hari. Bukankah itu sangat aneh? Biasanya Gumball mengajak Darwin untuk bersamanya dan saling membantu. Gumball memang pernah menangis, tapi tidak pernah sehisteris ini. Jadi kemungkinan sesuatu hal yang sangat serius telah terjadi. Gumball terus menangis di pojokan kelas hingga sekitar 1 menitan. Adegan akhirnya berubah, kita diperlihatkan Richard yang berjalan ke dapur dan tampak sedih. Hal yang berbeda di sini yaitu baju Richard. Dia tidak memakai baju sehari-harinya, melainkan dia memakai jas berwarna hitam. Di mana jas berwarna hitam itu identik dengan kematian. Jas berwarna hitam sering digunakan orang-orang untuk melayat. Richard yang sedih pergi ke ruang keluarga dan duduk di sofa sambil menangis. Di sini kita tahu kalau ada orang yang kehilangan nyawa. Tampak Richard kelihatan sangat kehilangan, seperti orang yang meninggal itu adalah orang terdekatnya. Yang pasti itu bukan nenek Jojo dan ayah Richard yang pergi beli susu. Sarah yang menonton itu mulai merinding, di mana kartun yang konyol dan menyenangkan untuk anak-anak tiba-tiba menjadi sangat menyeramkan dan sangat dark. Ya meski begitu, Sarah tetap menonton. Richard masih menangis terseduh-seduh dan beberapa saat setelah itu, pintu depan tiba-tiba terbuka.
Nicole masuk. Nicole juga memakai baju setelan hitam sama seperti Richard. Nicole berusaha menghibur suaminya itu agar tidak sedih lagi. Meski dia juga terlihat sedih, Richard yang dihibur malah tambah sedih. Tangisan dari kedua orang tua Gumbal ini sangat realistis. Suaranya kayak bukan dari suara voice aktornya. Melihat orang tua Gumbal yang sedih, Sarah yang menonton juga ikut sedih dan setelah berjam-jam scene pun berubah dan kembali ke sekolah, tapi bukan di kelas Gumbal melainkan di ruang kepala sekolah Brown. Orang tua Gumbal ada di sana, mereka tampak berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan mereka terlihat sangat depresi dan tidak berdaya. Nah di sini mereka masih sedikit khawatir. Setelah itu kepala sekolah Brown yang sangat sedih memberitahukan kalau anak Richard dan Nicole yaitu Darwin dan Anais. Jadi mereka berdua itu nggak ada di sekolah setelah makan siang. Dari perkataan kepala sekolah Brown ini, kita bisa tahu kalau orang tua Gumbal datang ke sekolah karena cemas kepada anak-anaknya yang menghilang. Nicole yang mendengar perkataan kepala sekolah menjadi sangat marah dan dia mengeluarkan banyak kata-kata mutiara. Di sini, Sarah ingin tertawa. Kenapa nih kartun bisa nampilin adegan seperti ini? Kita lanjut. Mata kepala sekolah Brown mulai berkaca-kaca ketika dia memberitahukan orang tua Gumbal kalau Darwin dan Anais sudah ditemukan, tapi dalam keadaan tidak bernyawa. Scene lalu berganti dan memperlihatkan mayat Darwin dan Anais. Orang tua Gumbal sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sarah yang menonton mulai memiliki niat untuk berhenti menonton karena ceritanya mulai lebih menyeramkan. Dan bukankah aneh kalau kartun anak-anak memiliki episode seperti ini? Namun Sarah sudah terlalu takut untuk bergerak mematikan TV. Kita lanjut. Jadi sebelum pertemuan kepala sekolah Brown dengan orang tua Gumbal, polisi sudah mulai mencari Darwin dan Anais dan pada akhirnya mereka ditemukan di hutan dalam keadaan tidak bernyawa. Mungkin kalian pernah lihat nih hutan. Kalau nggak salah Darwin dan Gumbal pernah tersesat di dalam hutan ini. Polisi menyelidiki penyebab kematian Darwin dan Anais dan mendapati kalau mereka mati karena dimutilasi. Setelah melihat itu, Sarah langsung berlari ke kamar mandi untuk muntah. Sarah pun mengecek Google untuk mencari informasi tentang episode The Grieving ini, mulai dari IMDb dan website lainnya. Tapi dia tidak menemukan informasi tentang episode ini. Sarah pun menelpon saudaranya yaitu Larry. Dia bertanya apakah TV Larry juga menayangkan episode The Grieving. Namun Larry mengatakan kalau di TV-nya hanya menayangkan tayangan ulang Looney Tunes. Larry lalu menutup telepon dan Sarah pun berlari untuk menelpon polisi. Tapi saat mengambil teleponnya, Sarah tanpa sengaja menjatuhkan teleponnya ke dalam cangkir Pepsi. Mau tidak mau, Sarah harus melanjutkan episode. Nicole bertanya kepada kepala sekolah Brown tentang keberadaan Gumbal. Polisi menemukan Gumbal yang menggantung diri dan pisau berlumuran darah di kantungnya. Dan episode ini pun berakhir dengan outro Gumbal seperti biasa. Tapi sama seperti intronya, resolusi dan suara dari outronya sangat berbeda dengan yang asli. Serta saat bagian akhir tertulis Cartoon Network Studio 2001. Padahal kartun ini aja rilis pada tahun 2011. Setelah itu layar menjadi statis dan beberapa saat setelah itu, Sarah melihat adegan yang membuatnya ketakutan. Yang pertama itu menampilkan seseorang yang memakai kostum Plug Doctor. Itu sangat menyeramkan karena orang itu direkam dengan sangat buruk. Yang kedua itu menampilkan seorang wanita yang meremas wajah kucing. Adegan itu diputar dengan sangat cepat. Kucing itu sangat mirip dengan kucing yang mati karena diinjak di foto yang dikirim oleh teman Sarah kemarin. Yang ketiga menampilkan adegan seorang anak kecil yang mirip dengan adik laki-laki milik Sarah. Wajahnya ditembak oleh seseorang yang mirip dengan ayah Sarah. Adegan ini membuat Sarah pingsan. Saat bangun, Sarah cepat-cepat ke dapur yang sebelumnya terkunci untuk menelpon polisi. Karena di dapur ada telepon rumah. Polisi datang tapi mereka tidak menemukan hal-hal yang diingat Sarah. Polisi pun marah dan berasumsi kalau dia hanya bermimpi buruk. Meski Sarah yakin kalau itu nyata. Untungnya salah satu polisi merasa kasihan dan mengajak Sarah untuk pergi ke restoran agar Sarah bisa mengingat kembali pikirannya. Sarah mengingat kalau keluarganya pergi berkunjung ke rumah bibinya dan seharusnya kembali di sekitar jam 12 siang. Saat pukul 11, polisi memberitahukan ke Sarah kalau adiknya menghilang dan kedua orang tuanya adalah tersangka utamanya. Sarah terus menceritakan tentang hal-hal yang dia alami tadi subuh karena tadi subuh dia sempat melihat adiknya ditembak oleh ayahnya sendiri di TV. Tapi tidak ada yang percaya. Polisi akhirnya memanggil perwakilan dari Turner Broadcasting. Orang itu menjelaskan kalau tadi subuh tidak ada penayangan kartun Gumbal, melainkan kartun Looney Tunes.
Sarah masih tidak percaya dan dia lalu menghubungi Ben Bucklet, yaitu kreator Gumball, di Twitter untuk membicarakan kejadian yang ia alami. Ben pun mengatakan kalau dia memang pernah membuat episode The Grieving untuk mengejek teman kerjanya yang dibenci oleh semua orang di kantor. Jadi anak dari teman kerjanya Ben itu meninggal. Ben sangat menyesal pernah membuat itu dan menyuruh si wanita untuk melupakannya. Tapi anehnya Ben mengatakan kalau dia tidak pernah menampilkan adegan yang sadis. Itu berarti ada seseorang yang mengeditnya dan pergi membajak stasiun TV di kota Sarah. Dan anehnya lagi, kenapa hanya Sarah yang melihat episode The Grieving? Ya nggak masuk akal aja kalau hanya Sarah yang menontonnya. Pasti ada 1-2 orang yang lain yang juga menontonnya. Tapi kenapa mereka tidak ikut melapor polisi seperti Sarah? Nah, sekarang kita akan membahas isi episode The Grieving-nya. Jadi Gumball membunuh Anais dan Darwin tanpa alasan yang jelas. Terlihat jelas kalau Gumball sangat menyesal membunuh saudara dan saudarinya itu. Jadi nggak mungkin dong kalau Gumball membunuh Anais dan Darwin hanya untuk kesenangan. Mungkin saja Gumball memiliki 2 kepribadian. Ya miriplah dengan Two-Face. Atau mungkin Anais dan Darwin mengetahui rahasia besar Gumball, yaitu Gumball sebenarnya seorang gay. Maka dari itu, Gumball membunuh Anais dan Darwin agar mereka tidak menyebarkan rahasianya. Kalau kalian punya teori lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini, koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gue ini. And have a nice day.